warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Nah, teman pemilih, spesial episode kali ini kita akan memperingati haul Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur, yang jatuh pada tanggal 7 September. Nah, beliau ini dikenal sebagai bapak pluralisme, pejuang kemanusiaan, dan juga tokoh demokrasi yang hingga kini pemikirannya tetap relevan. Hari ini kita akan membahas tema demokrasi ala Gus Dur. Dan tentu saja telah hadir bersama kita narasumber dari Gus Durian Klaten ya. Assalamualaikum. Salam Mbak. Selamat datang di podcast Dinamis ya Mas. Boleh pertama-tama mungkin boleh menyapa dulu teman pemilih, memperkenalkan diri seperti itu. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilyas Syatori, menjadi penggerak Gus Durian Klaten posisinya gitu. Penggerak Gus Durian Klaten. Iya. Ya. Boleh disebut dengan Pak atau Mas nih? Mas aja Mas langsung Ilyas. nama. Mas Ilyas. Oke, Mas Ilyas ini merupakan penggerak Iya. Gus Durian Klaten ya teman pemilih ya. Boleh, kita mau berbincang tentang demokrasi ala Gus Dur nih ya Mas ya. Nah, Gus Dur ini kan dikenal dengan sosok yang sangat dekat dengan rakyat kecil ya tentunya, dan berani membela mereka. Nah, menurut Mas Ilyas nih, apa sih makna demokrasi dalam pandangan Gus Dur? Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaannya pertama langsung berat ini. Tapi Kenal dulu, kenapa kok berbeda ini Gus Dur, bagaimana memaknai demokrasinya? Iya. Kan, ya? Mungkin disclaimer dulu, bagaimana Gus Dur itu dipahami di kalangan akar rumput gitu, seperti saya dan teman-teman yang lain. Itu ada dua varian bagaimana memahami Gus Dur itu. Pertama sebagai figur yang besar, itu lekat dengan bagaimana dia itu hidup, semisal dalam figur sebagai dia kiai, sebagai dia presiden, sebagai dia pendiri partai, atau anak dari dua orang besar gitu. Nah, dalam pembacaan yang pertama itu biasanya akan berhenti pada romantisasi Gus Dur, alih-alih untuk membacanya secara kritis gitu. Gimana itu? Itu akan dilanjut yang kedua nanti, bagaimana Gus Dur didekati secara simpatik sebagai seorang manusia dengan ide dan gagasannya, sehingga membaca Gus Dur tidak berhenti pada saat dia menjadi ketua PBNU selama 15 tahun misal, atau sebagai presiden. Tapi ya oke, Gus Dur sebagai orang yang besar, tapi konteks yang ada ketika dia menjabat sebagai orang besar, menjadi orang besar itu kebijakan dan manuvernya apa, sehingga membacanya lebih mendewasakan atau lebih ilmiah, dan di situ mungkin terus ada kritik. Gus Dur juga manusia gitu. Nah, soal konteks demokrasi tadi, Gus Dur selalu menekankan bahwa demokrasi itu bukan suatu hal yang given, atau hal yang sekonyong-konyong diberi oleh Tuhan atau sebagai takdir gitu. Walaupun dia sebagai seorang Islamis atau lahir di kalangan tradisional Islam, tapi pemahaman soal demokrasi itu kosmopolit atau kompleks gitu. Tadi Mbak bertanya, Gus Dur membela apa ya, orang-orang yang termarginalkan gitu. Nah, karena Gus Dur memahami bahwa demokrasi itu tidak selalu diberi, dan itu adalah suatu yang diupayakan, maka tidak berhenti Gus Dur memahami sebagai demokrasi prosedural saja, misal hanya melalui mohon maaf, pesta rakyat, pemilu 5 tahunan dan lain sebagainya. Gus Dur kadang menyebut demokrasi itu seolah-olah gitu. Nah, itu kritik beliau kepada dinamika demokrasi kita, mungkin sebelum reformasi hingga pasca reformasi itu.
kok demokrasi bisa seolah-olah, karena memang faktanya di lapangan gitu, demokrasi hanya dibuat prosedural, tidak menyentuh aspek yang lebih luas, misal dalam ekonomi dan politik. Nah, Gus Dur berusaha untuk menghidupkan sisi demokrasi di bidang ekonomi dan politik, dan mendidik masyarakat itu untuk terlibat dalam proses-proses, tidak hanya menitipkan atau memilih saja, tapi mengawal dalam agar demokrasi secara utuh itu bisa terwujud, karena harus diupayakan gitu. Nah, kemudian itu yang selanjutnya menginisiasi untuk setelah wafatnya beliau nih ya, kemudian baru ada Gus Durian ini. Iya. Nah, itu awalnya bagaimana terbentuknya Gus Durian ini? Mungkin saya mungkin banyak mention orang ini nanti karena sebagai pembelajar juga gitu, apa ya, kalau bahasa tradisionalnya santri itu, jadi kayaknya perlu banyak mention orang agar yang salah tidak saya sendiri. Baik. Ini dari Mbak Alisa itu, ketika beliau itu banyak pergi ke luar negeri dan mengunjungi orang-orang besar gitu yang telah wafat, misalnya Nelson Mandela, terus Mahatma Gandhi gitu. Beliau berbicara kok di luar negeri itu, walaupun sama-sama di dunia ketiga, itu cara menghidupkan pemikiran orang besar itu masih berkutat pada ranah akademis, sehingga kadang-kadang bentuknya itu cuma menjadi museum. Jadi ada museum Mandela, ada museum Mahatma Gandhi, habis itu ada think tank. Tapi di Indonesia keadaan yang belum mapan semacam ini perlu diaktualisasi pada ritme atau langgam yang berbeda, sehingga dulu pasca Gus Dur wafat itu santri-santri Gus Dur yang merasa dekat dan dekat dengan Gus Dur itu berhimpun. Oh, kalau cuma dimuseumkan atau cuma itu akan relevan juga, tapi kurang banyak dirasakan oleh masyarakat yang terbatas aksesnya. Sehingga perlu nih selain membentuk lokus intelektual, juga membentuk gerakan-gerakan itu yang awalnya diinisiasi oleh putri beliau, Mbak Alisa, putrinya yang pertama gitu. Ya. Terus kemudian menyebar di berbagai kota sampai di luar negeri di sekarang. Mungkin ada sekitar 70-an komunitas yang ada di seluruh dunia gitu. Awalnya untuk menghidupkan semangat sekaligus semangat pemikiran, gagasan itu sekaligus aktualisasinya dari peninggalan Gus Dur. Karena Gus Dur tidak meninggalkan jabatan atau warisan gitu, tapi dia meninggalkan hanya gagasan dan gerakan. Berarti termasuk sudah sampai Klaten ya Gus Durian ini ya. Nah, terus kemudian dari Gus Durian ini, atau apakah semacam ada kepengurusan atau seperti itu? Iya. Berarti nanti ada program kegiatan semacam itu ya. Kemudian apa saja nilai utama nih yang coba diwariskan Gus Dur dan kini dijalankan oleh Gus Durian nih, Mas? Kalau dari pemikirannya Gus Dur dan manuver atau kebijakan dari Gus Dur itu, para santri senior itu sebenarnya telah merumuskan 9 nilai utama. Nah, 9 itu yang menjadi basic pokok gerakan Gus Durian. Nah, tentu di luar Gus Durian memiliki tafsir yang lain, tapi bukan untuk formalisasi dan membentengi, tapi karena Gus Durian itu adalah gerakan organik, maka apa yang menjadi landasan gerakannya itu berdasarkan 9 nilai itu gitu. Apa 9 nilai ya? Itu ada ketauhidan, ada kesatria, ada humanisme, terus ada keadilan, ada kearifan lokal. Itu
agak lupa saya 9 itu. 9. Ada kesatria juga. Kesatria itu seperti apa itu Mas? Eh, Kesatria itu tafsirnya itu karena beliau itu adalah orang yang sangat memegang prinsip soal tauhid, artinya dia rela menjadi martir dalam setiap gerakan sosial gitu. Contohnya beliau ketika menjadi ketua PBNU periode awal itu kan vis a vis dia dengan Pak Harto gitu. Dalam demokrasi yang represif menggunakan NU itu ya untuk gerakan rakyat, dan dia menjadi pelopor pertama saat lembaga besar lainnya itu tidak berani menjadi eh, apa ya, bukan pengkritik tapi kalau istilahnya di parlemen itu Apa ya? Yang melawan apa iya, istilahnya, yang memberikan, iya benar, kritik ya maksudnya ya. Yang kepada melawan ya. pemerintah Orde Baru kala itu sampai 15 tahun. Dan Ya. itu NU sebagai organisasi yang besar itu digunakan oleh Gus Dur, diajak oleh Gus Dur benar-benar menjalankan fungsi demokrasi. Sehingga banyak yang jadi korban termasuk Gus Dur sendiri. Maka itu menjadi contoh bagaimana perjuangan atau pergerakan sosial itu harus berani menjadi satria. Ya, berarti Gus Durian ini mengacu pada 9 Nilai utama. nilai-nilai ya. Kemudian gerakan nyatanya seperti apa itu, Mas? Untuk di Klaten atau mungkin kan karena Gus Durian itu modelnya sebagai komunitas yang deliberatif, maka setiap komunitas memiliki langgam gerakan yang berbeda. Gitu. Mungkin di Klaten itu awal-awal dulu banyak mengadakan kegiatan itu berkutat atau berkaitan dengan inklusivitas sosial berbasis agama gitu. Jadi forum-forum gerakan-gerakan diskusi soal pluralisme, soal moderasi beragama gitu. Tapi semakin kesini karena tarikan isunya itu mungkin sudah agak tidak kenceng seperti mungkin tahun Waktu itu ya. 2014 sampai 2019 itu kan pasca itu lebih banyak berkegiatan soal demokrasi yang apa ya, yang berbasis rakyat gitu. Ada forum 17-an, itu forum yang digunakan oleh jaringan Gus Durian dengan yang lainnya, apa ya, sesama komunitas masyarakat untuk melihat bagaimana demokrasi. Terus ada juga SMMB, itu sebuah aliansi yang digunakan Gus Durian untuk mengaktifasi anak muda dalam giat-giat lintas iman gitu, untuk kesenian dan gerakan sosial yang agak ringan gitu. Terus kemarin belakangan Gus Durian juga salah satunya PIC untuk membentuk lingkar studi yang agak serius bareng teman-teman mahasiswa dan komunitas-komunitas yang lain. Itu basisnya kajian gitu. Belum lama ini gitu. Semua ini seperti itu ya, bukan jadinya ya. Ternyata lumayan banyak juga ya yang dilakukan ketika demokrasi ala Gus Dur ini tadi yang Mas cerita soal bukan hanya pemilu, tetapi demokrasi kan juga lebih jauh tentang keadilan sosial seperti itu ya. Jadi melalui corong-corong tadi apa, diskusi seperti itu ya, melalui seminar itu berusaha untuk memberikan apa ya, semacam pemahaman gitu ya kepada masyarakat luas ya, untuk tetap menjaga pemikiran-pemikiran baik dari Gus Dur seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini nih, nah apa nilai-nilai Gus Dur yang paling relevan untuk mungkin terus dijaga? Mungkin
ini bisa dipahami dari sudut pandang yang banyak, tapi bagaimana gerakan sipil itu harus menempatkan dirinya sebagai sipil. Maka apa yang relevan dan dibaca dari konteks demokrasi menurut saya yang paling penting untuk dihidupkan dari Gus Dur dalam waktu dekat ini atau dalam konteks hari ini mungkin soal keadilan. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan itu belum mewujud secara misalkan bukan hanya di dalam demokrasi prosedural ya, tapi demokrasi yang lebih luas dalam sisi ekonomi dan politik. Dulu Gus Dur itu kenapa disebut sebagai bapak pluralis gitu atau pembela minoritas, yang selalu dimention itu kan teman-teman Tionghoa. Itu karena konteks pada zaman itu represi politik pada teman-teman Tionghoa benar-benar ada, sehingga itulah kenapa Gus Dur mengembalikan kembali semangat demokrasi untuk ya mengembalikan hak politik teman-teman Tionghoa. Tapi hari ini yang termarginalkan itu kan sudah mungkin banyak variannya lagi. Ada perempuan, ada terutama janda di desa, terus yatim, terus perempuan di pesantren, di sekolah, terus ada orang miskin gitu. Itu terus orang desa gitu menjadi lokus gerakan dari Gus Durian yang diinisiasi pada konferensi tahun 2022. Jadi udah memang masih banyak gerakan yang menggunakan simpul-simpul lintas iman, tapi tujuannya adalah untuk misal keadilan ekologi. Bagaimana teman-teman Gus Durian ini bergerak pada lingkup-lingkup lingkungan alam gitu. Jadi memang apa ya namanya, dalam mencapai keadilan sosial di masa sekarang itu ternyata lebih luas lagi yang harus dijangkau, seperti itu ya. Iya. Kalau di masa dulu kan termasuk juga untuk kebebasan beribadah ya waktu itu ya, Iya. di kaum Konghucu ya. Nah kemudian melahirkan hari apa Imlek Imlek. juga sampai sekarang masih bisa dirasakan juga ya, tidak dalam artian mereka tetap bisa merayakan sampai dengan hari ini seperti itu ya. Nah kalau untuk anak muda Klaten nih Mas, apa yang kira-kira bisa diteladani dari Gus Dur dalam menjaga demokrasi untuk anak-anak muda kita yang mungkin mereka kan tidak mengenal secara langsung, tidak bersinggungan secara langsung dengan Gus Dur, bukan masanya ibaratnya gitu kan ya. Itu mungkin yang dihindari dari gerakan-gerakan sosial hari ini, bagaimana apa ya, sebisa mungkin gerakan sosial itu tidak memunculkan penokohan gitu, sehingga akan ada kultus dan lain sebagainya. Maka apa yang perlu dipahami melalui pemikiran Gus Dur kepada pemuda Klaten itu mungkin ya dalam geliat Gus Durian atau semua orang yang terinspirasi dari Gus Dur ya mengaktualisasikan bagaimana Gus Dur itu bertindak. Misalnya karena Gus Durian ini komunitasnya non hierarkis ya, termasuk tidak berpolitik praktis gitu. Ketika teman-teman yang lain itu berkesempatan di menjajaki di parlemen atau di OPD gitu, ya nilai-nilai apa yang diupayakan, misal soal keadilan sosial itu tadi, bagaimana mengerangkai ekonomi rakyat seperti yang diinginkan Gus Dur. Karena demokrasi itu selain kedaulatan hukum katanya Gus Dur itu kan juga melandaskan ekonominya pada ekonomi berbasis rakyat gitu. Kalau misal semangatnya bergusdurian itu mungkin ya itu tidak salah juga, misal berpandangan bahwa ekonomi itu harus berbasis pada
ekonomi non Pancasila atau kapitalistik itu ya mungkin bacaannya agak-agak berbeda, tapi Gus Dur sendiri menginisiasi bagaimana ketika dia menjadi presiden itu ekonomi rakyat seperti yang dikejar oleh Pak Prabowo hari ini itu kan dihidupkan kembali. Bagaimana ekonomi harus tumbuh dari bawah. Dulu Gus Dur menginisiasi poros maritim atau Kementerian Kelautan itu sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat untuk mengeksplorasi laut, juga membentuk simpul koperasi melalui kelompok gitu. Tidak hanya koperasi yang hari ini dipahami hanya soal simpan pinjam, tapi koperasi yang berbasis kelompok untuk mereka menggunakan sumber dayanya secara berkelompok dan membuat UMKM gitu. Gus Dur juga untuk menindaklanjuti itu memerintahkan para duta besarnya untuk menjadi corong promosi produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi-koperasi ini gitu. Akhirnya orientasinya bisa ekspor gitu. Banyak sekali yang tentunya bisa diteruskan sebenarnya ya, seperti itu ya. Nah memang kalau kita lihat pengenalan ya, kalau untuk anak-anak muda ini tentunya pengenalan mungkin pertama dari tingkat sekolah ya, dari tingkat sekolah-sekolah. Kemudian saya melihat juga dari anak SD, anak SMP, mereka kan mulai dikenalkan melalui PPKN ya, melalui PPKN di situ dijelaskan tentang siapa saja presiden seperti itu. Dan salah satunya Gus Dur. Dan mungkin ada beberapa, saya pernah menemui pertanyaan, loh ini kok cuma sekian tahun tetapi menjabat kan tidak sampai 2 tahun ya beliau ya. Tetapi kenapa kok bisa sampai bahkan dibicarakan sampai hari ini seperti itu. Jadi memang ada nilai-nilai yang bisa kita anut ya seperti itu. Nah terakhir nih Mas, boleh disampaikan pesan-pesan dari Gus Durian utamanya untuk teman-teman pemilih. Saya kembali mention Gus Dur bahwa demokrasi itu tidak sekonyong-konyong diberikan oleh kita. Maka kedaulatan itu tidak bisa digadaikan. Dan ketika kita memahami demokrasi hanya soal memilih, maka itu menjadi ruang bagaimana kedaulatan kita memilih saja gitu, bagaimana kedaulatan kita itu kita gadaikan. Nah maka untuk mewujudkan agar demokrasi tidak seolah-olah seperti yang dikatakan Gus Dur, ya mungkin seperti yang dikatakan Gus Ansori itu, ketika wani milih ya wani nagih gitu. Pun sebaliknya ketika ada teman-teman yang di parlemen, di eksekutif itu ketika wani dipilih ya wani ditagih gitu. Dinamika semacam itu harus ada, karena roh demokrasi adalah dialektika antar kekuasaan dan kedaulatan masyarakat. Maka seharusnya banyak pendidikan atau mungkin akhir-akhir ini ada mata pelajaran gitu yang ngajak untuk demo gitu. Ada demo itu apa ya? Semacam ilustrasi dari demo itu banyak. Saya nemui mungkin di pelajaran PPKN atau apa gitu. Agar dilumrahkan bahwa mengkritik itu sebagai keharusan atau pelumrahan dari demokrasi, bukan semua hanya mengiyakan dan belum tentu apa yang diiyakan itu ya kita paham dan bisa relevan gitu. Intinya memberikan masukan, memberikan kritik, dan tadi dalam tanda kutip menagih apa yang sudah dijanjikan di awal ya, seperti itu, agar tujuan utama dari kita memilih mereka, memilih beliau-beliau ini tercapai, seperti itu kan ya. Intinya seperti itu. Baik, ada lagi? Mungkin
Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada narasumber ini dari Gus Durian Klaten yang sudah berbagi inspirasi tentunya dan pemikiran seputar Gus Dur dan juga bagaimana Gus Durian menerjemahkan Iya. pemikiran Gus Dur ini untuk demokrasi yang dipertahankan ala Gus Dur sampai dengan sekarang ya. Baik teman pemilih, sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi agar selalu berpihak kepada rakyat. Semangat Gus Dur menjadi pengingat bahwa demokrasi adalah jalan menuju keadilan, kebebasan, dan juga kesetaraan. Mari kita terus melanjutkan cita-cita Gus Dur demi Indonesia yang lebih demokratis di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.